Tabir Cinta Ketua Mafia, episode 69, Hukuman yang Setimpal. 2 minggu telah berlalu. Sejak saat itu Edgar Brown belum membawa Aluna kembali ke kota. Mereka seperti tengah berbulan madu. Aluna juga tidak mempermasalahkan. Dia bisa menemani ibunya dan melihat secara langsung progres kesembuhan ibunya. Sayang, Edgar membawa Aluna ke taman yang dipenuhi bunga indah di belakang villa, di dekat tebing di mana aroma lautan dan bunga menjadi satu. Aluna membalas genggaman tangan suaminya. Mereka sedang tiduran di atas rumput yang dilapisi oleh sebuah kain. Ada tenda kecil di sana, di mana mereka bisa melihat langit biru dengan puas. Di saat Aluna menatap langit biru yang begitu indah, Edgar saat ini berpangku tangan, hanya menatap istrinya saja sembari memainkan rambutnya. "Kau cantik," bisik Edgar tersenyum manis sekali. Dia tersenyum tipis lalu mengecup pipi istrinya. Banyak orang mengatakan itu. Selain cantik apa lagi? Tanya Aluna menyipit. Sudah 1 bulan lebih 3 hari mereka resmi menikah tanpa pesta. Aluna selama 2 minggu ini sangat ingin dekat dengan suaminya, dan terus bermanja-manja di dekatnya. Kau juga sangat memuaskan," bisik Edgar tersenyum nakal ke arah istrinya. Hal itu membuat Aluna memukul lengan Edgar. "Dasar nakal, bukan itu maksudku. Maksudku adalah selain cantik, apalagi nilai yang kau lihat dariku. Misalnya pandai memasak, pintar dan lain-lain. Bukan itu." Gerutu Aluna memperlihatkan wajah kesalnya yang sangat menggemaskan. Dia menatap suaminya dengan mata bulat dan meminta alasan lain dari Edgar. Edgar terkekeh kecil. Edgar suka sekali memang mengerjai istrinya. Bagaimanapun ketika Aluna terlihat kesal, maka wajahnya akan terlihat sangat imut dan menggemaskan. Sebentar aku pikirkan dulu ya," seru Edgar berbaring lurus melihat ke arah langit biru. Kemudian setelah ia berpura-pura berpikir sebentar, ia melihat ke sisinya lagi dan tersenyum nakal. "Ukuran buah dadamu sangat pas di tanganku, membuat aku nyaman menggenggamnya," bisik Edgar sungguh membuat Aluna kesal sekali. Dasar mesum, aku pergi," keluh Aluna cemberut dan hendak bangkit. Akan tetapi, sebelum Aluna pergi, Edgar langsung menarik tangan Aluna dan membuat Aluna terjerembab di dekapannya. "Kenapa tiba-tiba memeluk aku? Aku mau pergi, aku kesal," seru Aluna, masih kesal karena swing moodnya. "Memangnya kau bisa pergi kemana sayang? Kau tidak akan pernah bisa pergi kemanapun tanpa aku. Kau tahu kan, aku tidak akan melepaskanmu." "Sudah diam saja dulu di depan suamimu yang sangat hangat dan tampan ini. Kita tenang sebentar menikmati hari yang cerah ini. Jika dipikir-pikir lagi, bukankah ini adalah kencan pertama kita dalam suasana yang damai?" Edgar memejamkan matanya, mendekap istrinya yang ada di atas tubuhnya, merasakan angin yang melewati mereka. Rasanya ini semua benar-benar sempurna. Aluna yang mendengar itu tanpa sadar tersenyum. Tetapi dia tidak mau menunjukkan wajah senangnya dulu. "Dasar pemaksa, baiklah jika kau memaksa, maka aku akan memelukmu seperti ini," gerutu Aluna tersenyum sembunyi-sembunyi di dekapan Edgar Brown. Edgar yang mendengar jawaban itu terkekeh gemas. Dia merasa Aluna sepertinya meniru sikapnya, dalam hal tidak mau mengakui perasaan yang sebenarnya. Angin hari itu sangat lembut. Udara juga tidak panas namun sejuk. Matahari kelihatannya mendukung kencan Edgar dan Aluna yang nyaman ini. "Sayang, hari ini ada sesuatu yang besar sedang terjadi di luar. Gerald dan Helen sedang mengurus sesuatu. Ada sesuatu yang ingin aku katakan." Edgar berbicara dengan lembut dan pelan sekali. Dia mendekap istrinya semakin erat. Membuat Aluna terdiam dan jantungnya berpacu. Entah apa yang akan dikatakan oleh Edgar Brown kepadanya.
Aku sudah berjanji akan menceritakan segalanya. Kali ini aku akan menceritakan apa yang sedang aku lakukan, saat aku tidak kembali selama 1 minggu itu. Aku sedang menangkap musuhku, seseorang yang dahulu sangat dekat dengan ayahku. Dia adalah sahabat ayahku sendiri, namun dia juga adalah yang merenggut nyawa ayahku. Lelaki itu sangat mengerikan, dia bahkan mencelakakan semua orang yang berkaitan dengannya. Ketika aku berhasil mengalahkannya, hatiku menjadi kosong, aku bertanya-tanya untuk apa semua ini. Apakah ayahku bisa kembali hidup jika aku menangkap orang jahat itu? Lalu apa yang sebenarnya aku lakukan? Aku bertanya-tanya, tetapi langkah kakiku terus berjalan menuju rumah, yaitu kamu. Setelah itu aku jadi lega karena menangkapnya, bukan hanya mengenai dendam saja, akan tetapi juga mengenai bagaimana aku melindungimu dari dunia yang jahat. Aku menangkapnya untuk melindungimu dan kehidupan kita. Setelah aku pikir-pikir lagi, semesta memang sudah menetapkan kita untuk bersama sejak awal. Edgar bercerita panjang lebar, Edgar menceritakannya di hari yang indah ini, agar keduanya tidak menjadi kalut dan tenggelam dalam masa lalu lagi. Aluna yang mendengar semua itu, dan bagaimana suaminya sangat menderita memeluk Edgar semakin erat. Kita berdua sama-sama pernah kehilangan. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, tapi, terima kasih sudah memikirkan aku. Bahkan di saat hatimu menjadi kosong saat itu, terima kasih sudah kembali dan memeluk aku seperti ini lagi. Aluna menjawab dengan hati yang ikut sakit. Dia tidak mengerti mengapa orang bisa begitu jahat, seperti orang yang menghabisi ayah suaminya. Sayang, ini adalah hal terakhir yang akan aku beritahu. Tetapi sebelum itu, berjanjilah kau tidak akan menyalahkan dirimu. Berjanjilah jika kau tidak akan goyah. Berjanjilah jika siapapun kamu, aku tetap mencintaimu dan kau akan tetap menjadi istriku selamanya. Apakah kau bisa berjanji? Bisik Edgar lagi. Sebenarnya merasa sangat berat mengatakan fakta ini. Dia tidak ingin memberitahunya sebenarnya. Akan tetapi Edgar ingin hubungannya dengan Aluna bersih dan tanpa rahasia, agar tidak akan ada kesalahpahaman di masa depan. Aluna terdiam sejenak, berpikir apa lagi yang akan dikatakan oleh suaminya ini. Aku berjanji, katakanlah, seru Aluna sudah mengangkat wajahnya, dan melihat tepat ke wajah suaminya. Karena dia memang berada di atas tubuh suaminya, dipeluk begitu erat. Lelaki yang menghabisi sahabatnya sendiri, dan dalang di balik orang tua angkatmu celaka adalah Morgan Felix. Mata Aluna melebar ketika mendengar itu. Lalu tubuhnya bergetar hebat, nama yang sama seperti yang ditinggalkan oleh ibunya di surat. Morgan Felix adalah ayah kandungmu. Dia adalah ayah biologismu. Seru Edgar langsung memeluk Aluna erat sekali. Edgar takut Aluna akan menyalahkan dirinya sendiri, walau sebenarnya Aluna tidaklah salah sama sekali. Dek dek dek, suara detak jantung yang tadi berdetak beraturan menjadi semakin cepat. Ada beberapa kebenaran pahit yang tak ingin didengar. Akan tetapi kebenaran tidak akan pernah mau bersembunyi. Kebenaran akan muncul entah dengan cara apapun, sesuai dengan waktunya. Aluna, dia terdiam dan tak tahu harus mengatakan apa kepada suaminya. Dia akhirnya menyadari mengapa saat lalu Edgar mengatakan dirinya sebagai anak seorang pembunuh. Karena memang ayah kandungnya adalah seorang pembunuh. Sayang, Edgar memanggil Aluna yang masih terdiam dan menyandarkan wajahnya di atas dada bidang Edgar Brown. Suara Aluna bergetar hebat, dia sepertinya menangis karena tak ada kata-kata yang bisa ia katakan sekarang. Edgar mendekap istrinya semakin erat, dia mengusap pundaknya dan membiarkan Aluna menangis sebentar. Menangis bukan hanya menunjukkan sisi lemah, akan tetapi menangis juga bisa menjadi cara menjawab sesuatu dengan cara yang sangat mendalam. Tidak apa-apa sayang,
Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Aku tidak akan memaafkan Morgan Felix sampai kapanpun. Akan tetapi kau dan Morgan sangat berbeda. Tidak ada gunanya membenci berlebihan. Karena mau bagaimanapun, aku memang tak akan pernah bisa hidup tanpamu. Bisik Edgar mencoba mengatakan pada Aluna. Jika walaupun Morgan Felix adalah ayah Aluna, akan tetapi Aluna dan ayah kandungnya sangat jauh berbeda. Aluna adalah cahaya bagi Edgar, sedangkan Morgan Felix adalah sumber dari rasa sakit Edgar Brown. Ayahku bernama Desmond, dan ibuku bernama Nora. Mereka membesarkan aku dengan sangat baik. Walau kami kekurangan, tetapi ayahku suka membawakan hadiah untukku. Membawaku ke taman bermain jika dia memiliki uang lebih. Ibuku, dia selalu memasak makanan enak untukku. Mengomel jika aku bangun terlambat, menangis dengan sangat hebat jika aku demam atau sedikit terluka. Ibuku selalu menyayangiku dengan cara yang sangat luar biasa. Mereka berdua adalah orang tuaku. Aku tidak mengenal Morgan Felix. Aku tidak pernah bertemu dan dia hanyalah orang asing. Aluna tidak mau mengakui hal itu. Orang tua bagi Aluna hanyalah Desmond dan Nora. Edgar yang mendengar itu tersenyum. Tidak masalah baginya jika Aluna tidak mengakui Morgan Felix. Kebenaran ini ia ungkapkan hanyalah agar mereka tidak memiliki masalah di kemudian hari. Edgar sangat ingin membangun keluarga yang harmonis. Keluarga yang akan ia lindungi selamanya bersama Aluna. Edgar tetap memeluk istrinya. Dengan angin yang terasa sangat lembut dan udara segar, Edgar membiarkan keheningan menemani mereka sementara waktu. Setelah beberapa saat, sayang, sudah siang, matahari akan semakin panas, sebaiknya kita kembali. Apakah kau masih ingin memeluk aku? Aku sangat mau sebenarnya bermesraan denganmu lebih lama, tapi aku lebih khawatir nanti terik matahari membuatmu tidak nyaman. Edgar menyarankan agar mereka segera kembali ke villa. Karena matahari semakin tinggi dan sudah membuat gerah. Aluna menganggukkan wajahnya, dia bangkit dari pelukan suaminya dan berdiri. Sebenarnya banyak hal yang ia pikirkan, mengenai Morgan Felix yang ternyata adalah dalang dari penderitaannya, dan yang lebih menyedihkan adalah bagaimana sumber penderitaannya adalah ayah biologisnya sendiri. Aluna berjalan sendiri tanpa menunggu Edgar, pikirannya kosong entah mengapa. Serak, Edgar yang menyadari itu langsung menggendong istrinya, dan membuat Aluna terkejut. Sayang, aku akan menghabisimu di sini, di bawah matahari ini jika kau mengabaikan aku. Kau kan sudah berjanji, jika kau tidak akan bersedih karena kabar itu. Lagian lelaki itu tidak pantas menjadi ayah untuk wanita yang sangat cantik dan menggoda sepertimu. Edgar menggerutu, dia tidak suka melihat istrinya terdiam seperti barusan. Hal itu akan membuat Edgar sangat khawatir. Aluna menatap wajah suaminya, yang sudah melangkah membawanya di tangan suaminya. Jika kau menderita karena itu, aku akan lebih menderita. Aku tidak memiliki apapun kecuali dirimu, jadi bisakah jangan bersedih lagi untukku. Aku ingin kau terus memelukku, dan jangan tergugah oleh kebenaran yang pahit itu. Alasan aku bisa kembali hidup-hidup adalah dirimu, karena kau menungguku pulang. Edgar berbicara dengan matanya yang terlihat dalam, mata yang biasanya memancarkan ketegasan, sekarang terlihat sangat dalam dan sendu. Jika istrinya menderita karena kebenaran itu, maka Edgar Brown akan jauh lebih menderita. Aluna langsung bersandar di dada suaminya. Dia mendekap suaminya yang sedang menggendongnya, menyusuri hutan kecil yang memisahkan antara taman hijau luas dengan villa mereka. Maafkan aku tidak bersedih karena kabar itu. Aku hanya merasa tidak terlalu berguna, karena tidak tahu alasan di balik deritamu. Maafkan aku. Mulai hari ini aku berjanji, akan lebih menunjukkan perasaanku lagi. Aku akan menjadi istri terbaik untukmu,
Aluna mengatakan yang sebenarnya. Puff, sayang, kau sudah menjadi istri yang terbaik, berada di sisiku dan tidak meninggalkan aku, sudah menunjukkan bagaimana kau adalah yang terbaik, bisik Edgar melangkah dengan pasti menuju villa. Hari ini ada pemeriksaan apakah Aluna benar-benar hamil atau tidak. Keduanya sebenarnya sudah jantungan sejak pagi, makanya mereka memilih menenangkan diri di taman bunga belakang villa. Hal itu dilakukan untuk meredakan rasa nervous mereka. Di saat yang bersamaan, Morgan Felix nampaknya menjadi diam sejak ia sadar dari koma. Dia sempat koma karena racun yang diberikan ke tubuhnya. Melihat semua kekuasaan yang ia bangun runtuh seketika, membuatnya tak lagi bisa berpikir dengan jernih. Dia sedang duduk di kursi persidangan, dan palu telah diketuk oleh hakim. Tersangka bernama Morgan Felix, telah melakukan banyak sekali kejahatan, pembunuhan berencana tingkat 1, perdagangan ilegal tingkat 1, pembangunan pabrik secara ilegal, maka tersangka Morgan Felix diberikan hukuman mati. Istilah hukuman untuk Morgan Felix yang telah merenggut banyak nyawa di tangannya. Sebenarnya nyawanya saja tak bisa melunasi semua kesalahan dan dosanya. Oleh karena itu, berdasarkan usulan dari tim Edgar Brown yang diwakilkan oleh Vernon Gustav, Morgan Felix tidak akan langsung dihukum mati. Sebelum putusan hukuman mati diturunkan, Morgan Felix sangat wajib menerima penderitaan dari semua kejahatannya. Setelah putusan itu, Gerald, Helen dan bahkan Welfrin akan pergi ke pulau pribadi Edgar Brown, untuk mengabarkan semua ini secara langsung. Sekalian menjemput bosnya dan Aluna kembali ke kota, di mana berita mengenai Morgan Felix sudah hilang, disengaja oleh Edgar Brown agar Aluna tidak melihat berita itu. Kenapa kau ikut? Gerutu Helen melihat Welfrin, yang selama misi ini selalu saja ada di dekatnya. Aku ingin menyampaikan salam perpisahan. Sudah waktunya aku kembali ke perkumpulanku. Kenapa kau selalu marah padaku tanpa alasan? Balas Welfrin membuat Gerald geleng-geleng kepala, melihat dua sejoli itu terus saja bertengkar. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. See you.